Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Pesan Kabar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Shiratal Mustaqim, jembatan yang akan dilewati oleh setiap manusia di hari kiamat. Apa saja fakta tentang jembatan ini? Mari kita simak bersama. Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Jembatan ini adalah jalan yang akan menghubungkan manusia menuju surga atau neraka di hari kiamat. Berikut adalah beberapa fakta penting tentang Shiratal Mustaqim yang perlu kita ketahui. Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang kelak dilewati umat manusia saat di akhirat. Menurut sejumlah riwayat, jembatan ini licin dan orang yang terpeleset akan masuk ke neraka. Hal tersebut bersandar pada riwayat yang termuat dalam Asy-Syahihain, bahwa Abu Sa'idi bertanya tentang Al-Jisr, jembatan, dan Rasulullah menjawab, tempat yang licin hingga mudah terpeleset. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahanam, atau yang lebih dikenal dengan Al-Jisr. Dijelaskan lebih lanjut, orang yang pasti bisa melewatinya adalah mereka yang berkedudukan dan berposisi tinggi. Menurut Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi, tidak ada jalan menuju surga, kecuali melewati jembatan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, sirat di atas neraka." Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam 71. Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibn Jarir dan Al-Mustadrak serta para sahabat lain menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sebagai proses melewati Shiratal Mustaqim. Abdullah bin Mas'ud dalam At-Tahwif min An-Nar mengatakan, kata Al-Wurud, dalam ayat video sebelumnya bukan berarti memasukinya, melainkan datang dan berdiri di atasnya. Seperti halnya binatang yang datang ke tempat air tanpa memasukinya. Dalam riwayat lain dikatakan, orang yang berjalan melewati Shiratal Mustaqim akan melihat neraka Jahanam dan penghuninya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Shiratal Mustaqim akan dibentangkan di atas Jahanam. Dan aku bersama umatku merupakan orang pertama yang melewatinya. Tiada yang berkata-kata ketika itu, kecuali para Rasul. Doa yang dipanjatkan para Rasul ketika itu adalah, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dalam neraka Jahanam terdapat tongkat-tongkat dari besi bagaikan duri asadan. Tahukah kalian tentang asadan? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tongkat-tongkat dari besi itu bagaikan duri asadan, alang-alang. Hanya saja, tiada yang mengetahui sejauh mana ketebalannya kecuali Allah, yang menyambar orang-orang berdasarkan amal-amal mereka. Di antara mereka terdapat orang beriman yang teguh dengan amalnya, atau binasa karena amalnya, yang buruk, atau diikat dengan amalnya, dan ada pula yang dipotong dagingnya atau diseberangkan, sehingga selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam syahihnya. Jembatan Shiratal Mustaqim memiliki sejumlah sifat. Dalam salah satu riwayat dikatakan, Shiratal Mustaqim itu lebih lembut dibandingkan rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini merupakan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Shiratal Mustaqim tajam seperti pedang. Kondisi orang yang melewati Shiratal Mustaqim tergantung amal perbuatannya semasa di dunia. Ada yang bisa melewatinya secepat kilat dan ada pula yang dilemparkan ke Jahanam. Sebagaimana Abu Sa'idi Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, orang beriman, berjalan, bagaikan kedipan mata, bagaikan kilat, bagaikan angin, bagaikan kuda-kuda dan unta-unta terbaik. Di antara mereka ada yang selamat melewatinya tanpa cacat, sebagian ada yang cacat fisik, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka Jahanam dengan kepala terbalik. Hingga kelompok terakhir mereka ditarik dengan keras. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, redaksi ini berasal dari Imam Bukhari. Orang pertama yang melewati Shiratal Mustaqim adalah umat Nabi Muhammad, sebagaimana dikatakan dalam riwayat Abu Hurairah dalam Asy-Syahihain. Dari umat Nabi Muhammad tersebut, orang pertama yang akan melewatinya adalah kaum fakir miskin dari kaum muhajirin, sebagaimana mengacu pada riwayat Sauban dalam Syahih Muslim. Setelah itu, orang beriman. Lalu, orang-orang kafir dan musyrik tidak akan mampu melewatinya dengan baik sehingga berjatuhan ke neraka dan tertahan di sana.
Jembatan ini tidak sembarangan, digambarkan sebagai lintasan yang tajam, licin, dan menggelincirkan. Tidak semua umat manusia bisa melaluinya dengan mudah, karena kondisinya tergantung pada amalan mereka di dunia. Ada yang melintas secepat petir, angin, kuda, orang berlari, orang berjalan cepat, hingga yang terakhir, seorang yang telah terbakar api namun diantarkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmat-Nya. Dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, dijabarkan 7 golongan orang yang melewati jembatan Syiratal Mustaqim dengan cara yang berbeda. Asyiddiqun, orang-orang jujur melaluinya seperti kilat, dengan kecepatan yang memungkinkan mereka melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat. Al-alimun, orang-orang yang berilmu melintas seperti angin kencang, menunjukkan pemahaman dan kebijaksanaan mereka. Al-budalau, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati jembatan ini seperti burung terbang, mengekspresikan kebebasan spiritual mereka. Syuhada, orang-orang yang mati syahid melewati jembatan ini seperti kuda, dengan kecepatan dan ketegasan. Al-hujjaj, pelaksana haji berjalan selama 1 hari penuh, menunjukkan pengorbanan dan komitmen mereka terhadap ibadah haji. Al-muti'un, orang-orang taat berjalan selama 1 bulan, menunjukkan kesabaran dan ketaatan mereka terhadap perintah Allah. Al-ashun, orang-orang durhaka berjalan di atas jembatan dengan gemetar, mencerminkan ketakutan dan kegelisahan mereka. Dari paparan golongan tersebut, terlihat bahwa amal ibadah di dunia memegang peran kunci dalam kelancaran melewati jembatan Syiratal Mustaqim. Namun, penting untuk diingat bahwa ibadah seharusnya dilakukan dengan ikhlas, tanpa sombong, ria, atau ingin mendapat pujian. Semoga kita dapat memetik hikmah dari gambaran ini dan menjadi manusia yang termasuk dalam golongan yang Allah mudahkan melewati jembatan Syiratal Mustaqim. Makna Syiratal Mustaqim. Syiratal Mustaqim secara harfiah berarti, jalan yang lurus. Dalam konteks akhirat, jembatan ini adalah jalur yang harus dilewati oleh setiap manusia setelah hari kebangkitan. Hanya mereka yang beriman dan beramal saleh yang akan mampu melewati jembatan ini dengan selamat dan mencapai surga. Penolong di jembatan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa amal perbuatan baik, seperti sholat, puasa, dan sedekah, akan menjadi penolong bagi seseorang saat melewati Syiratal Mustaqim. Amal-amal ini akan membantu meringankan langkah dan menjaga keseimbangan di atas jembatan yang sangat tipis ini. Pengaruh doa dan istighfar. Doa dan istighfar yang kita panjatkan selama di dunia akan memberikan pengaruh besar saat kita melewati Syiratal Mustaqim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berdoa memohon ampunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan saat melewati jembatan ini. Jembatan Syiratal Mustaqim adalah rahmat sekaligus azab. Bagi yang berhasil melewatinya akan mendapatkan surga dan kekal di dalamnya. Akan tetapi, bagi yang tidak berhasil melaluinya, maka akan jatuh ke dalam neraka. Kisah tentang Syiratal Mustaqim memberikan kita banyak pelajaran penting tentang keimanan, amal saleh, dan pentingnya mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal kebaikan agar kita termasuk orang-orang yang mampu melewati Syiratal Mustaqim dengan selamat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi tentang Syiratal Mustaqim dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.